ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pemodelan geologi batubara yang kita akan gunakan, yaitu software Landscape. Kali ini saya menggunakan software Landscape 5.12 ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke slide-nya. Apa aja yang akan kita pelajari? Bagian pertama itu pembuatan permukaan topografi atau topografi surface atau topo model, biasanya juga seperti itu. Kemudian pembuatan skema, pengaturan tampilan, display definition, dan import data lubang bor, drill hole, dan sini validasi lubang bor. Ini di bagian pertama. Dalam video ini kita akan membahas ini. Kemudian di bagian kedua ada pemodelan sesar atau fault ya. Fault ini opsional jika daerah tersebut ada sesarnya. Kemudian pembuatan model geologi, pengaturan penetrasi dan batasan penetrasi dan constraint. Ini juga opsional. Setelah kita lihat nanti data worknya, kemungkinan kita akan mempelajari pembuatan model geologi dan validasi model geologinya di bagian kedua. Karena untuk sesar dan pengaturan penetrasi nanti kita akan buat di video lainnya. Kemudian di bagian ketiga kita akan membuat model kualitas. Kita akan menginput kualitasnya, kemudian kita validasi model kualitas. Yang terakhir nanti yaitu estimasi sumber daya dari batu bara sendiri. Oke, kita lanjut ya. Pertama, konsep umumnya strat model itu seperti apa sih? Karena kita akan membahas basic strat model, kita harus tahu strat model itu apa. Strat model adalah aplikasi dalam Landscape yang dirancang untuk memodelkan unit atau interval yang memiliki keterkaitan secara stratigrafi. Mintanya kita menggambarkan lah teman-teman, menggambarkan unit-unit stratigrafi yang ada di bawah permukaan menggunakan software Landscape. Ya, aplikasi ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar stratigrafi teman-teman. Strat model mampu membangun model yang terdiri dari urutan stratigrafi yang selaras, conformable, maupun yang tidak selaras, non-conformable. Seharusnya teman-teman yang belajar ini, yaitu yang misal geologi, pertambangan, seharusnya sudah mengerti apa arti conformable dan non-conformable. Kemudian urutan selaras atau conformable sequence. Ini adalah susunan stratigrafi yang mewakili satuan batuan dengan karakteristik struktural dan stratigrafi yang serupa. Ya, kalau ya selaras itu milik struktur yang sama, stratigrafinya serupa, itu bisa dinamakan satu sekuen atau sekuen yang conformable. Surface yaitu permukaan. Surface itu permukaannya adalah urutan yang selaras tanpa ketebalan, sedangkan interval memiliki ketebalan. Ini kita apa namanya refresh sejenak dulu untuk mengingat kembali konsep-konsep dasarnya dari stratigrafi sendiri. Kemudian kita masuk di elemen dan kompon. Jadi ada dua, itu ada elemen dan ada kompon. Dalam strat model, istilah unit digunakan untuk menyebut baik interval maupun permukaan atau surface. Nah, unit ini dibagi dua teman-teman, ada elemen, ada kompon. Elemen itu apa? Interval tunggal, permukaan surface, interval hasil pemisahan terakhir atau last bit interval. Sedangkan kompon itu induknya dari interval-interval yang dipisah. Kalau kita mau gambarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini misalnya sim batubara atau lapisan-lapisan stratigrafi teman-teman ya. Tapi kita kali ini akan membahas tentang batubara, jadi ini kita anggap sebagai lapisan batubaranya. Jadi di lapisan batubara sendiri, di sini kita mempunyai beberapa lapisan dan kita bisa bilang sim S1, sim S2, S3. Kemudian sim S2 ini split atau terbagi di tengah. Ada sim 2U yang biasa kita singkat menjadi upper sebenarnya kepanjangannya.
SIM 2 upper, SIM 2 lower yang bawah, bagian bawah. SIM 3 nya kita ternyata split lagi, ada SIM 3U, ada S3L. Ternyata di bawah yang lower ini, S3 lower ini kemudian terbagi lagi, tersplit lagi jadi S3L1 atau lower 1, S3L2 atau lower 2. L1 artinya S3 lower uppernya atau bagian atasnya, S3 lower 2 ini sebagai S3 lower bagian bawahnya. Yang mana yang kompon? Yang kompon itu semua yang menjadi induk merupakan kompon. Jadi S2 ini merupakan kompon. Kompon dari elemen S2L dan S2L, S2U dan S2L. Sedangkan S3 sendiri juga merupakan kompon. Kompon dari siapa? Yaitu S3U dan S3L. Dan S3L sendiri kompon lagi dari S3L1 dan S3L2. Nah, jadi teman-teman di sini harusnya sudah bisa membedakan yang mana kompon, yang mana elemen. Karena ini hal yang paling basic nanti dalam pembuatan skema, jadi teman-teman upayakan harus memahami satuan unit ini, kompon dan elemen. Ketika teman-teman sudah memahami ini, yang mana elemen, yang mana kompon, jadi teman-teman bisa sedikit membantu teman-teman dalam pembuatan skema atau pembuatan modelnya nanti. Kita next. Begini kira-kira alur kerja strat model yang akan kita buat nanti atau pemodelan yang akan kita buat. Pertama kita buat topografi model, kita buat nanti, kemudian membuat skemanya, membuat atau setup display definition, kemudian import drill holes, baru validasi drill hole, baru define fault. Ini jika ada ya, opsional. Baru kita buat struktur model, baru validasi modelnya, kemudian kita masukkan quality-nya, baru import quality data, baru kita bangun quality modelnya, terakhir integrasi modelnya, baru yang terakhir kita membuat estimasi resource-nya atau sumber dayanya, menghitung sumber dayanya yang terakhir. Kira-kira berapa ini? 13 poin inilah yang kita akan lakukan selama video ini berlangsung, ada pembelajaran yang berlangsung. Kemudian data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat model geologi atau strat model? Yang paling penting biasanya di sini kita harus punya topografinya, kemudian kita punya litologinya. Kemudian litologi ini kolar ya, data kolar teman-teman, yang berisikan itu nama hole-nya, from to-nya, dari SIM yang mau kita buat stratigrafinya. Terus juga surveinya, ini survei ini ya, titik bor itu berada di easting, northing, elevasi berapa, ya menunjukkan letak lah. Kemudian itu kualitas batu baranya. Di sini kualitasnya bisa kualitas proximate lengkap dengan CV-nya, TM juga bisa, total sulfurnya, RD-nya. Selengkap apa kita punya kualitasnya semakin bagus. Nanti kita membuat model geologinya atau data kita bisa terancang dengan baik. Jadi kalau faultnya ini atau strukturnya ini atau sesarnya ini bisa ada atau bisa juga tidak ada ya teman-teman ya, karena tidak semua lokasi mempunyai fault, tetapi untuk lokasi-lokasi yang kompleks pasti ada faultnya dan jangan lupa dimasukkan. Tapi dalam video kali ini kita hanya membahas basicnya saja, jadi mungkin kita faultnya kita tahan dulu untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita mau masuk di topographic model.